Apa yang harus dilakukan seseorang jika ingin bertaubat karena sering meninggalkan sholat di masa lalunya? Apakah dibenarkan jika dia mengqadha sholat-sholat yang dulu telah ditinggalkan orang tersebut mengqadha sholat yang dulu setelah dia sholat wajib pada waktunya? Tidak pernah ada riwayat menjelaskan orang yang taubat kemudian dia mengqadha sholatnya. Bahkan ada riwayat Bukhari berbunyi, seseorang telah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, "Wahai Aisyah, kenapa kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqadha puasa kami dan kami tidak disuruh mengqadha sholat kami?" Jadi orang-orang yang pernah berbuat tidak sholat berapa tahun kemudian sekarang taubat, kenapa nggak disuruh ganti sholatnya? Tapi kenapa kalau tidak puasa disuruh bayar puasanya? Orang 2 tahun tidak puasa Ramadan, lalu dia taubat, dia harus bayar 2 tahun itu, 2 bulan itu. Kalau Ramadan puasa, kenapa kita disuruh qadha puasa, tidak disuruh qadha salat? Maka pertanyaan Aisyah pada wanita tersebut, aharuriyun anti? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang ingin saya tanggapi dari pernyataan beliau, bahwa beliau ini tidak lengkap, tidak utuh menyampaikan riwayat seorang wanita yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga ketika tidak menyampaikan satu riwayat secara utuh, secara total, maka akhirnya terjadilah sebuah kesimpulan hukum yang semestinya tidak disampaikan begitu. Baik, riwayat utuhnya itu ada seorang wanita bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ada seorang wanita bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ma balul haid? Taqdi shaum wa la taqdi shalah?" Qalat, "Aharuriyatun anti?" Qultu lastu biharuriyah. Ada seorang wanita bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana tentang seorang wanita haid? Kenapa dia itu hanya diwajibkan mengqadha puasa, tidak mengqadha salat, tidak diwajibkan mengqadha salat? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Apakah kamu ini termasuk wanita Haruriyah, daerah Haruriyah, Irak? Maka wanita itu mengatakan, bukan, saya bukan termasuk wanita Haruriyah, walakinni as'al, saya hanya bertanya saja. Maka apa jawaban Sayyidah Aisyah? Qalat kana yusibuna dzalik. Itu haid memang sudah menjadi fitrah kita para wanita. Setiap wanita akan mengalami haid, maka fanu'mar bi qada'is shaum, kita diperintahkan oleh syariat untuk mengqadha puasa, wala nu'mar bi qada'is shalah, dan tidak diperintahkan, tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk mengqadha salat. Hikmahnya kata ulama, kenapa? Karena salat itu kewajibannya per hari 5 kali. Sehingga kalau seorang wanita diwajibkan mengqadha salat, maka ini akan memberatkan wanita itu yang haid. Sehingga akan timbullah masyaqqat. Agama Islam adalah agama yusrun, agama yang mudah, tidak suka memberatkan para penganutnya. Sehingga syariat hanya mewajibkan bagi seorang wanita haid untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Jadi konteksnya itu bukan konteks orang yang meninggalkan sholat berhari-hari, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Bukan, ini konteksnya, riwayat ini konteksnya, peletakan mafhumnya itu adalah seorang wanita haid. Hukum seorang wanita haid, qadha puasa atau qadha sholat begitu. Jadi bukan kepada yang lain konteksnya. Bukan konteks kepada mereka-mereka yang meninggalkan sholat secara lama, berhari-hari, berbulan-bulan atau bertahun-tahun, enggak. Jadi Pak Ustadz Salafi ini, Ustadz Khalid Bassalama rahimahullah wa hadahullah wa hadana wal muslimina ajma'in ila siratil mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita semua dan beliau kepada jalan yang lurus. Beliau itu tidak utuh, tidak lengkap menyampaikan riwayat tadi. Jadi mabalul haidnya itu tentang wanita haidnya tidak disampaikan. Jadi konteksnya itu adalah tentang wanita haid. Jadi bagi seorang wanita haid, dalam masa haid tidak sah, haram bahkan ya. Puasa, sholat tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Kemudian setelah mampet, nah itu yang diwajibkan hanya puasa, sholat tidak. Karena apa? Hikmahnya itu, karena kalau sholat itu akan memberatkan, karena kewajibannya adalah per hari 5 kali sehari. Sedangkan puasa Ramadan itu kan per tahun.
Sehingga yang diwajibkan hanya puasa Ramadan saja, bukan sholat yang wajib. Kemudian tentang masalah bagaimana hukum mengqadha sholat seorang yang dia tidak sholat selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, bahkan dari balik sampai misalkan usia 40 tahun. Jadi katakanlah dia meninggalkan sholat selama 10 tahun. Wajib qadha apa tidak? Bagaimana pendapat ulama? Apa betul tidak diharuskan mengqadha seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Khalid Basalamah ini, yang kemudian beliau berdalil hadis, bukan hadis ya, riwayat Sayyidah Aisyah itu, yang mana riwayatnya tidak utuh disampaikan, konteksnya nggak nyambung. Jadi antara riwayat dengan pokok permasalahannya itu nggak nyambung. Ini masalah haid, bukan masalah meninggalkan sholat selama berhari-hari, bukan. Terus bagaimana pendapat ulama? Karena kita itu harus mengambil hukum dari ahlinya. Jadi fas'alu ahla dzikri. Setiap orang itu memiliki keahlian masing-masing. Ada yang ahli hadis, ada yang ahli Quran, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli ilmu hadis, ada yang ahli fikih. Jadi mengambil fatwa dari orang yang ahli di dalam bidang itu. Kalau ingin bertanya masalah hukum, saran saya kayaknya Pak Ustadz Khalid Basalamah ini beliau kurang cocok begitu ya. Karena saya lihat dalam beberapa akhir ini ada video beliau yang di situ menampilkan bahwa beliau itu nggak faham tentang rukun qauli fi'li saja, beliau nggak faham dalam sholat. Rukun qauli apa, rukun fi'li apa, beliau nggak tahu itu. Padahal ini masalah sepele kan. Jadi setiap orang itu memiliki keahlian masing-masing. Jadi kalau saran saya, sesuai dengan apa yang saya lihat, beliau ini kurang ahli di dalam bidang fikih atau hukum tanya jawab masalah agama. Tapi kalau dalam sejarah mungkin insya Allah beliau bisa. Kemudian kembali kepada pendapat ulama di dalam masalah qadha sholat seseorang yang ditinggalkan selama katakan 10 tahun. Saya ambil di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Baik. Saya bacakan. Ajma'al ladzina yu'tadu bihim. Ulama yang mu'tabar telah ijma' sepakat bahwa annaman taraka sholatan amdan lazimahu qadha. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja wajib mengqadhanya. Ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Orang yang meninggalkan salat wajib itu secara sengaja maka wajib mengqadhanya. Akan tapi di sini wa khalafahum Abu Muhammad Ali bin Hazm qala la yuqaddaru ala qada'iha abada wa la yasihu fi'luha abada. Cuman ada yang menyelisihi kesepakatan, melabrak ijma ulama tadi. Siapa? Abu Muhammad Ali bin Hazm. Dia mengatakan apa? La yuqaddaru ala qada'iha. Seorang yang tidak sholat selama katakan 10 tahun, dia tidak diharuskan mengqadha sholatnya yang selama 10 tahun itu, selama-lamanya. Wa la yasihu fi'luha abada, bahkan tidak sah sholat yang ia kerjakan. Sholat qadhaan yang ia kerjakan selama 10 tahun itu dia tidak sholat, bahkan tidak sah katanya. Sudah tidak diharuskan, bahkan kalau sampai sholatnya tidak sah. Ini kata Abu Muhammad Ali bin Hazm. Ya mungkin husnudzon, mungkin beliau itu mengambil pendapatnya Abu Muhammad Ali bin Hazm ini, sehingga beliau mengatakan apa? Oh enggak harus itu, enggak diwajibkan, enggak perlu seorang mengqadha salat yang ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Cuman pada lanjutannya baratnya itu wa hadzal ladzi qalahu ma'anahu mukhalifun lil ijma'. Ini perkataan Abu Muhammad Ali bin Hazm, padahal apa? Beliau itu menyelisihi ijma' ulama, kesepakatan ulama, batilun. Bahkan pendapat beliau ini batil min jihatid dalil. Jadi batil, melabrak pendapat dan kesepakatan ulama. Baik, jelas ya. Ini tentang hukum qadha puasa bagi mereka-mereka yang tidak sholat atau meninggalkan sholat selama bertahun-tahun. Jadi wajib diqadha. Kemudian bagaimana praktek mengqadhanya? Ulama fikih telah menjelaskan dalam kitab-kitab fikih mereka
bahwa diambil sesuai don, dugaan yang kuat berapa jumlahnya. Misalkan praduga kuat jumlahnya misalkan 50 rakaat, ya sudah kerjakan 50 rakaat. Selebihnya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengerjakan salat-salat sunnah. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Demikian, wallahu a'lam.